Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, globalisasi itu adalah suatu hal yang tidak terhindarkan, ya. Lambat atau cepat dia akan menjadi bagian dari kehidupan negara-negara di dunia dan dia akan menjadi bagian dari aktivitas pelaku-pelaku usaha transnasional. Nah, untuk itu memang yang kita lakukan adalah melakukan persiapan. That's the only thing that we can do. Artinya para pelaku usaha Indonesia ini harus melihat ini sebagai satu hal yang secara jujur, secara benar, dan juga para asosiasi-asosiasi perdagangan Indonesia juga tidak melihat ini menjadi satu bagian dari daya tawar politik atau untuk melakukan benchmarking terhadap posisi, tapi lebih pada mempersiapkan seluruh anggotanya. Begitu juga pemerintah. Jadi secara spesifik kalau misalnya kita lihat, kita sudah menandatangani dan sudah harus melaksanakan beberapa free trade area, ya kan? Tidak hanya dalam wilayah ASEAN, tapi juga beberapa negara. Ya bahkan ASEAN sendiri sudah membangun satu free trade area tersendiri dengan ASEAN Plus 3 gitu ya, dan juga komitmen-komitmen kita di APEC, komitmen-komitmen perdagangan kita yang lahir dari WTO itu adalah satu hal-hal yang harus sangat kita sadari dan merupakan bagian dari hal yang harus tetap disosialisasikan dan dijelaskan oleh pemerintah dan juga asosiasi-asosiasi perdagangan terhadap seluruh pelaku usaha dan juga seluruh orang-orang yang berhubungan dengan itu, sehingga semua punya awareness, semua punya pengertian, semua punya kemampuan yang sama untuk mencoba mencari manfaat dari situ. Nah, kemudian kita lihat juga 250 juta Indonesia dengan tingkat pertumbuhan tenaga kerja terdidik yang semakin tinggi, yang dimana sampai saat ini kita juga tidak mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikan itu, karena minimnya kesempatan pasar yang ada, itu akan memberikan satu kesempatan bagi kita untuk memberikan alternatif bagi para sumber daya kita tadi untuk mencari pasar di ASEAN gitu loh. Tapi kita harus ingat juga bahwa pada saat yang sama 9 negara anggota ASEAN tadi memikir juga hal yang sama, ya kan? Karena kalau kita lihat di Singapura juga mereka tanahnya cuma sedikit aja, tapi tingkat sumber daya terdidik mereka juga persentasenya luar biasa banyak. Lah mereka akan mencari wilayah tempat mereka untuk bisa berkreasi. Nah, tentunya Indonesia akan menjadi salah satu pasar yang akan menjadi lirikan mereka selain negara lain. Begitu juga Filipina, Thailand. Semua orang akan melihat Indonesia menjadi salah satu target dari aktivitas mereka, sehingga itu akan memberikan potensi bahwa Indonesia akan dibanjiri oleh tenaga-tenaga ahli. Bukan tenaga kerja artinya yang tidak terdidik. Kita bicara tentang tenaga kerja terdidik yang mengambil sektor-sektor penting pada satu wilayah negara. Nah, kalau Indonesia tidak mempunyai kemampuan juga untuk membanjiri negara lain, artinya minimum 9 negara anggota ASEAN lainnya dengan tenaga terdidiknya, maka ini adalah satu hal yang sangat mengenaskan gitu. Jadi kita nggak bisa mengatakan oke, tenang aja lah, walaupun misalnya masalah ekonomi ASEAN sudah jalan, kita bisa tahan supaya tenaga terdidik dari negara orang lain nggak bisa masuk kemari karena kita harus proteksi pekerja-pekerja lokal Indonesia. Nggak bisa, karena saya katakan tadi bahwa globalisasi itu adalah satu terminologi yang sangat-sangat tidak akan pernah akur dengan proteksi, sehingga kata-kata proteksi hanya akan bersifat temporer. Harus kita punya blueprint yang sangat kuat dan sangat jujur dan sangat transparan untuk bisa memberikan satu pemahaman pada seluruh pelaku pasar, dari seluruh jenis sektor, untuk mengatakan, untuk menanamkan pemahaman pada seluruh pelaku pasar bahwa ASEAN adalah masa depan yang akan menjadi tujuan dari pembangunan kemakmuran. Kenapa? Karena selain dari pajak, selain dari sumber daya alam, ya kan, kita butuh pasar yang lebih luas, di mana pasar luas tadi adalah satu pasar yang nggak mungkin bisa kita hindarkan, dan dia akan datang, dan dia akan melabrak, dan dia akan menerobos. Untuk itu kita harus mempunyai kemampuan yang sama untuk bisa juga kita menghadirkan orang-orang kita di negara-negara, di 9 negara lainnya. Walaupun kita tiap hari mengatakan bahwa saya cinta Indonesia, kalau misalnya aktivitas perdagangan yang kita lakukan hanya berbasis proteksi dan tidak pernah bisa mampu untuk bisa memenangkan persaingan di dunia, atau katakanlah dalam konteks ASEAN, saya nggak melihat itu sebagai satu hal yang sangat-sangat nasionalis, ya. Jadi kata nasionalis adalah akan dalam konteks globalisasi, di mana pelaku-pelaku bisnis Indonesia mempunyai kemampuan yang sangat baik untuk bisa memenangkan pasar yang akan dihadiri oleh 600 juta penduduk dari 10 negara anggota ASEAN. Nah, bagaimana hubungan ekonomi dibangun? Kalau kita lihat mitra bisnis, proses itu akan dibangun selain dari kesadaran tadi, memang pengenalan terhadap sumber daya atau potensi pasar. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.